يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Yang kita lanjutkan pada kali ini di kalimat wala tuliha alaihi idza kasula. Dan jangan engkau wahai murid bersikap ilhah. Ilhah itu seperti memberondong atau terus-menerus bertanya terhadap seorang guru jika dia kasula, yaitu malas, sedang tidak mau menjawab, ya mungkin karena uzur atau letih dan semisalnya, atau mungkin moodnya tidak sedang baik. Ya, jadi ketika guru ini sedang sibuk dengan pikirannya atau di waktu istirahatnya atau hal-hal lain, faktor lain, sehingga tidak membalas atau tidak mau menjawab, maka jangan lakukan ilhah. Ini kadang terjadi di dunia nyata dan kadang terjadi di media sosial, terutama via WhatsApp. Ya, ketika ustadznya hanya menjawab salam, mungkin itu dalam keadaan lagi perjalanan atau sedang banyak pikiran, ya, tidak menjawab kecuali salam saja, atau memang di antara peraturannya adalah tidak menerima konsultasi via chat WhatsApp. Ya, ada beberapa ustadz yang mensyaratkan seperti itu. Antum boleh tahu nomor ana misalnya, tetapi ana tidak menerima konsultasi via chat WhatsApp. Kadang menerima telepon, oke, konsultasi langsung via telepon, tetapi itu pun di waktu tertentu saja. Itu ada yang seperti itu. Jadi dimaklumi jemaah sekalian. Hal yang tidak bagi orang awam, hal yang tidak terfikirkan dan terasakan oleh mereka adalah bagaimana menjadi seorang yang mungkin ditokohkan dan nomor WhatsApp-nya atau kontaknya itu diketahui banyak orang, kemudian banyak orang konsultasi, dan tidak semua ustadz itu siap dengan itu. Tidak semua ustadz itu siap dengan itu. Karena mungkin memiliki waktu, ya, yang sempit. Kajian, ta'lim, yayasan, sekolahan, keluarga terutama, yang mana untuk berkontribusi di menjawab permasalahan-permasalahan di dunia maya itu ya bukan kebiasaannya dan juga tidak banyak waktunya. Maka wajar kalau misalnya nomor-nomor yang majhul yang tidak diketahui olehnya hanya dibalas salam dan tidak dijawab. Bahkan mengundang kajian ini harap diberi uzur. Walaupun ini bukan anak pribadi, enggak seperti ini, cuman ada beberapa dari asatidzah yang seperti ini dan kita berikan uzur pada mereka. Ya. Ketika kita tahu ustadz ini karakternya seperti ini, maka jangan kita melakukan ilhah. Ilhah itu terus-menerus memberondong. Ustadz tolong dijawab, Ustadz. Afwan, Ustadz tolong dijawab. Besoknya lagi gitu. Ya, di forward terus dikasih titik. Artinya jawab dong ini gitu. Maka ini merupakan kurang beradab pada guru atau pada seorang dai atau ustaz. Maka tinggalkan hal ini. Kalau memang beliau tidak bisa menjawab atau tidak berkenan menjawab, maka cari yang lain. Atau datangi langsung. Ya, karena mungkin sebagian dari asatidzah itu lebih berkenan untuk antum ngomong aja langsung datang ke ana daripada dengan semudah cuman kontak WhatsApp. Dan memang itu sangat mempermudah, namun membuat banyak dari kita bermudah-mudah. Artinya, gampang lah, gak usah datang kajian, tinggal WhatsAppin ustadznya aja. Sehingga apa ya? Sehingga nafas menuntut ilmu itu tidak begitu panjang, tidak membutuhkan effort.
Yang nanti ketika pun dijawab, jawabannya itu enggak dianggap sebagai suatu usaha oleh ustadz. Maksudnya, jawaban dari ustadz itu tidak dianggap sebagai suatu yang berharga. Saking mudahnya bertanya melalui chat atau media sosial. Ya, bahkan bisa bertanya kepada ustadz yang di luar provinsi. Ini di antara kemudahan dari Allah, tapi sekaligus di antara ujian sehingga banyak dari kita bermudah-mudah. mentang-mentang dipermudah, maka bermudah-mudah. Ya. Jadi karakter beda-beda. Ada karakter asatidzah yang pengennya to the point, ngomong langsung. Ada juga boleh chat tapi ngomong langsung. Ya, dan itu diantara anak chat, ya, tanya, ngomong langsung, jangan assalamualaikum Ustaz. Dah. Jadi Ustaznya harus jawab dulu, waalaikumsalam. Ya, kadang Ustaznya nggak suka dengan seperti itu, termasuk Anda. Kalau antum mau nanya langsung, assalamualaikum Ustaz, afwan, Anda mau nanya, berat apa pertanyaannya, sebutkan gitu. Sehingga ketika Anda baca, tinggal jawab, waalaikumsalam. Oh, ini satu jawabannya ini. Dah. Karena kalau misalnya mengulur seperti itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sejam kemudian, kaifa haluk Ustaz? Bekhair, alhamdulillah. Afwan Ustaz. Syukron kata Ustaz. Kelamaan ini. Cepetan. Kalau Anda seperti itu, Anda enggak mau berlarut lama, tanya langsung. Afwan Ustaz, Anda mau bertanya, mungkin ingin adab gitu loh. Tapi sebagian dari asatidzah enggak mau dikatrol-katrol, ditimbak seperti itu. Sampai berjam-jam itu nunggu. Sampai ada kadang-kadang berapa ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepetan antum kalau mau nanya tulis aja, ana gituin langsung. Ya, afwan Ustaz, ana mau order, nah kok gini ana suka. Iya. Itu tadi wala tulih. Jadi jangan berilhah. Kalau ilhah terhadap Allah itu dianjurkan. Maksudnya apa ilhah terhadap Allah? Itu minta terus-menerus kepada Allah, itu dianjurkan. Tapi kalau ilhah kepada makhluk, maka itu dimakruhkan dan kadang-kadang bisa menjadi haram. Dan kalau ilhah kepada seorang guru yang kita pengen jawabannya dari beliau, tapi beliau enggak berkenan menjawab, kita ilhah terus, maka ini bisa menjadi makruh karena kurang beradab. Ya. Baik. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wala turaji'hu idza imtana'. Sama seperti tadi, jangan engkau murajaah, mengulang-ulang jika beliau mencegah diri untuk menjawab. Seperti tadi. Enggak berkenan menjawab, diulang lagi pertanyaannya. Sungguh ini ada beberapa ikhwan seperti itu yang Anda enggak tahu ikhwan ini ikhwan batin dari mana. Bahkan entah ikhwan atau akhwat Anda enggak tahu, kadang-kadang manusia lah pokoknya, kemudian nanya. Anda cuma jawab, ini pertanyaan berat kadang-kadang, pertanyaan faraid, ilmu waris, ya, dan seterusnya yang membutuhkan murojaah ke buku-buku. Sementara mungkin Anda lagi di jalan, lagi di kajian, lagi di mana. Tapi Anda cuma jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda cuma tunaikan hak menjawab salamnya, gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum sempat jawab, mungkin nanti kelupaan. Harusnya seorang talib atau murid memahami isyarat seperti ini, bahwa saya mungkin si Ustaz lagi sibuk atau gimana. Diulang lagi kemudian, afwan Ustaz, Anda ulang pertanyaan Anda Ustaz. Masya Allah. Afwan, Anda belum bisa jawab Ustaz. Mungkin dengan sopannya kemudian bertanya, afwan Ustaz, tolong dicarikan jawabannya Ustaz. Aduh, ini ya Masya Allah, berat juga ini. Memang ini ladang pahala, betul. Tetapi seandainya kita sendiri yang merasakan seperti itu, dituntut terus, ya, tolong carikan jawabannya, berarti harus ke perpustakaan dulu, cari dulu jawabannya, buku-buku dan seterusnya. Iya, ini ladang pahala. Tapi kalau melalui dunia maya seperti ini, kadang kita merasa, ya salam, ini kalau semua ikhwan seperti ini, habis nggak ada kajian, nggak ada kajian, yaitu udah cukup di WhatsApp aja. Betul, ini ladang pahala. Tapi alangkah baiknya kalau memang ingin bertanya sesuatu yang penting dan membutuhkan riset, datang langsung. Mungkin langsung ke rumah, minta izin, tolong Ustaz, Anda pengen datang langsung Ustaz. Atau Anda izin telepon, mungkin bisa langsung gitu.
Biar to the point, biar langsung. Dan kalau misalnya ustadznya ana nggak sanggup untuk menjawab ini, khalas. Jangan kemudian menjadikan itu PR buat beliau. Kasihan. Jangan jadikan itu PR. Carilah asatidzah lain yang mungkin berkompeten di bidang yang antum tanyakan, kemudian insya Allah mudah-mudahan dapat jawabannya. Belum dapat jawabannya, tanya ustadz lain yang sekiranya juga berkompeten. Asatidzah banyak jemaah sekalian. Kalau memang nggak bisa langsung ke asatidzahnya, mungkin bisa melalui wasilah asistennya atau orang terdekatnya. Ya, kalau memang sama sekali nggak dapat jawaban, ya qadarullah, berarti belum Allah takdirkan ketemu jawabannya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala ta'khudh bi thawbihi idza nahadha. Dan jangan engkau pegang pakaiannya ketika beliau ingin beranjak. Ini galil adab, kurang ajar namanya ke bahasa kita. Ustadznya pengen pergi, ditarik pakaiannya. Jangan dulu Ustadz, langsung Ustadznya duduk gitu. Masya Allah. Hatta walaupun sang Ustadz ini lebih muda dari kita, tetap tidak baik. Karena Ustadz ini bukan membawa usia, Ustadz ini membawa ilmu. Maka Anda treatment Ustadz ini dengan kadar ilmunya, bukan dengan kadar usianya. Karena Ustadz ini mengajarkan ilmu, bukan mengajarkan usia. Maka perlakukan beliau sebagaimana ilmunya. Ya, ada orang diperlakukan sebagaimana usianya, ada orang diperlakukan sebagaimana ilmunya. Ya, kalau diperlakukan sebagai usianya, misalnya orang lebih tua dari kita. Mungkin 10 tahun di atas kita. Beliau mau beranjak, kita tarik ke belakang. Jangan Pak. Kecuali darurat ya. Mungkin mau beranjak, hampir ketabrak, tarik nggak apa-apa itu mah. Tapi ini kalau mau beranjak dari majelis kemudian ditarik, ditahan, maka ini nggak beradab. Begitu juga dengan orang yang berilmu, lebih-lebih kalau misalnya melakukan itu di hadapan jemaahnya. Maka ini lebih buruk lagi. Menurunkan harkat dan martabat ustadz tersebut dan juga akan meruncingkan tajamnya kekesalan jemaah kepada antum yang melakukan ini. Ya, karena orang juga tidak ingin gurunya diperlakukan seperti itu. Gak pengen. Ya, begitu. Maka jangan menarik pakaiannya ketika dia ingin beranjak. Dan hal-hal lain dari gestur atau perlakuan ya dengan anggota tubuh atau bahasa tubuh yang merendahkan ustadznya atau gurunya seolah-olah kurang harga dirinya di mata kita. Jangan. Ya, wala ta'khudh bi thiyabihi atau bi thawbihi idza nahadha. Kemudian wala tufsi lahu sirra. Dan jangan engkau sebarkan rahasia dia. Ustadz kadang-kadang punya rahasia yang enggak boleh disebarkan oleh para murid atau jemaah. Apa? Rahasia Ustadz apa ya? Saywar istri 2. Iya. Kadang-kadang sebagian ustadz itu pengen merahasiakan itu. Namun karena beberapa ikhwan ini noraknya luar biasa, maka kemudian disebarkan dengan alasan rasa syukur atau apa-apa dan seterusnya. Yang nikah siapa yang syukurin antum? Ngapain? Ada beberapa asatidzah atau guru yang memang menikah. Siri dalam artian enggak mau dipublish. Tapi namanya beberapa ikhwan itu pengen moto. Oh, ini sebagai percontohan untuk kita semua. Ya, kita memiliki salaf dalam masalah ini. Ya, antum ngomong gitu terus. Antumnya kapan? Enggak jadi-jadi tuh. Dari dulu kayak gitu. Ya. Ada beberapa asatidzah ikhwan. Ada kasih tahu. Ya, ini masalah-masalah seperti ini. Yang mana beberapa dari ikhwan kita itu oke lah kalau cuman obrolin antar teman peer to peer di dunia nyata. Oke lah. Ya, antar lisan, dari lisan ke telinga, dari telinga ke lisan dan seterusnya antar kita sendiri internal gitulah. Tapi sekarang kan pakainya Facebook ya. Dan grup WhatsApp. Nah, di Facebook selamat atas pernikahan Ustadz Fulan dengan ukhti Fulanah. Masya Allah, tabarakallah, ya barakallahu fikum, barakallahu lakum. Dimension ustadznya. Ustadznya antara lagi seneng tapi kesel juga ini sama orang ini nih. Ini kan bukannya saya waktu itu udah nasihatin jangan dipublish. Tapi dipublish juga. Oh, kemudian menjadi, wah beneran nih akhi, Ustadz ini nikah lagi, bener. Awalnya rumah tangga Ustadz ini normal.
Istri pertamanya baik-baik aja, udah terima dengan takdir dan juga tahu ini syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian kenoraan sebagian ikhwan dan juga sebagian akhwat baperan juga habis itu, akhirnya apa? Meruncingkan masalah. Yang istri pertama tadinya di media sosial biasa-biasa aja. Tiba-tiba istri pertama dapat apa? Ini bukan pengalaman Anda ya. Sebagian asatidzah. Iya, kalau Anda alhamdulillah fine semuanya, everything is fine. Iya. Kemudian istri pertamanya apa? Dapat inbox, message, the messenger, dapat WhatsApp dari teman-teman kajiannya. Masya Allah, anti kuat ya. Ini nih yang bikin ini nih. Anti kuat ya, Anda nggak seperti anti. Masya Allah, anti mengamalkan ilmu yang Masya Allah, Anda nggak sekuat anti. Apa urusannya? Semoga berkaya, semoga tetap langgeng ya. Udah nggak usah ngomong gitu deh. Untuk ummahat nih terutama. Ya, nggak usah, udah diam aja, nasihatin diri sendiri. Kenapa diri sendiri nggak mau nerima kayak gitu? Nggak usah ngurusin istrinya ustadz ini, udah biarin mereka dengan kehidupannya, dengan ketenangannya. Dan juga beberapa ikhwan juga tuh, wah pada komentar banyak. Antum kapan akhi? Iya kita ini kadang-kadang norak. Ya lebaran banyak yang norak. Kapan nikah itu? Buat bujang tuh biasanya tuh. Akhirnya mereka terpaksa nikah ya. Untuk menghindari pertanyaan seperti itu. Kapan nikah? Udah nikah nih, kapan punya anak? Udah punya anak, kapan nikah lagi? Gak ada habis kalau kita mengkapan-kapankan itu gak habis. Iya, tinggal satu pertanyaan yang belum, kapan ente mati? Itu loh. Iya, kalau antum ditanya, kapan antum mati? Antum jawab, abis antum insyaallah gitu. Itu insyaallah fastabiqul khairat tuh, cepet-cepetan tuh ya. Gitu ya ikhwan. Hal-hal seperti ini, ketika memang sang ustadz itu mensirkan hal ini, maka jangan antum populerkan. Itu mengkhianati. Yang akhirnya kemudian coba beberapa ustadz, nih ada beberapa ustadz ikhwan, yang tadinya baik-baik saja. Kemudian ketika dia nikah lagi maksudnya, dipublish besar-besaran. Akhirnya setelah itu sekarang ustadz ini tenggelam, nggak kelihatan lagi. Maksudnya di media sosial nggak memperlihatkan lagi. Karena mungkin Anda yakin Ustadz ini belajar dari kesalahan sebagian dari ikhwan yang mempublish secara belak-belakan. Dan banyaknya orang, ribuan dari ikhwan yang mereka kemudian memang mendoakan kebaikan. Betul, antum mendoakan kebaikan. Tapi antum nggak tahu perasaan keluarganya gimana. Nggak tahu perasaan istri pertamanya gimana. Yang tadi baik-baik aja. Tapi kemudian gara-gara terpublish ini, syaitan kemudian membisikkan pada istri pertamanya mungkin dengan bisikan-bisikan yang membuat rumah tangganya mempersulit sebenarnya. Kalau dibilang so tahu antum yang so tahu karena antum nggak merasakan. Iya. Ini Anda lebih tahu dalam masalah insyaallah. Di atas jumhur Anda lebih tahu, tapi bukan pengalaman Anda. Kalau di kehidupan Anda everything is fine insyaallah. Nah, begitu ikhwah sekalian. Itu termasuk sir. Termasuk sir juga yaitu masa lalu guru kita. Ya, masa lalu guru kita. Kalau memang guru kita tuh dulunya preman, dulunya anak nakal, dulunya ini, dulunya itu, khalas ketika Allah hijabkan itu, jangan kemudian antum buka sitar tersebut. Dan ini masuk ke dalam ghibah yang sangat buruk. Karena ghibah yang sekarang tidak happening, gitu loh. Itu sudah lampau dan Allah sudah menutupnya. Sementara justru antum membuka aib orang yang sudah Allah tutup. Ini benar-benar pengkhianatan. Ini pengkhianatan benar-benar. Maka nggak boleh seperti ini. Jelas ini keburukan. Dan ketika antum belajar sama beliau, padahal antum membuka aib beliau yang sudah ditutup oleh Allah dan sudah dimaafkan oleh Allah, maka ini pengkhianatan dan ilmu antum tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Ya begitu jemaah sekalian. Maka wala tufsilahu sirra. Janganlah engkau memperluas atau menyebarkan rahasia milik ustadz antum. Hatta rahasia itu rahasia yang baik, bukan yang negatif. Rahasia yang baik. Ya, misal, Ana bentar lagi, insyaallah menuju jenjang doktoral, gitu. Lagi disertasi ini. Ya, tapi antum jangan kasih tahu siapa-siapa. Wah, kenapa Ustaz? Ini kenikmatan Ustaz. Enggak, udah jangan guys, biar enggak usah. Ini berarti apa? Keep secret. Jangan dikasih tahu siapa-siapa. Ya, walaupun ini kebaikan. Ketika itu amanah, diminta jangan dikasih tahu, maka nggak boleh kita buka itu, walaupun itu kebahagiaan dan kenikmatan. Begitu jemaah sekalian, maka sir yaitu hal yang sifatnya rahasia
ketika diminta untuk kita jaga dari publikasi, maka itu merupakan amanah. Siapa yang mempublikasinya walaupun maksudnya baik, maka itu menjadi khianah. Kecuali jika memang mempublikasinya itu ada maslahat yang besar untuk kaum muslimin dan dikhawatirkan menjadi dosa, maka itu silakan publikasi. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal kan ditanya oleh Rasulullah, "Atadri ma haqqullahil 'alal 'ibad?" Tahu enggak hak Allah atas hamba? Kau tahukah hak hamba atas Allah yang akan Allah tunaikan? Maka enggak tahu Mu'adz bin Jabal, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Hak Allah atas hamba begini-begini, hak hamba yang akan ditunaikan Allah begini-begini. Maka itu simpel sekali. Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Apakah boleh saya beritakan ilmu ini kepada orang-orang? Apa kata Nabi? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kasih tahu mereka, takutnya mereka akan bermudah-mudah, menganggap mudah masalah ini. Padahal ini masalah berat. Berarti Rasulullah larang. Maka di sini bolehnya menyembunyikan ilmu ketika itu memang belum bermaslahat. Namun kemudian pada waktunya akhirnya Mu'adz bin Jabal meriwayatkan hadis tersebut dan ilmu tersebut. Karena apa? Karena khawatir dosa kalau disembunyikan terus-menerus sampai beliau mati. Berarti ada maslahatnya, yaitu ilmu itu tersampaikan setelah Rasulullah wafat. Tapi kan rahasia-rahasia pribadi dari seorang da'i atau ustaz atau guru kita, itu mungkin gak begitu bermaslahat untuk kaum muslimin. Maka kholas, walaupun positif, apalagi negatif. Ya begitu jemaah sekalian, rahimakumullah. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala taghtaban indahu ahada. Dan jangan engkau menggibahi seseorang di sisi ustadz antum atau di sisi guru antum, syekh antum. Ustaz, fulan kayak gini-gini Ustaz. Masya Allah. Ustadznya yang tadi nggak tahu apa-apa, dapat dah buah dari ghibah gitu. Ya, Ustaz, tahu nggak Ustaz? Ustaz fulan tuh Ustaz. Nah, yang dihibahin Ustaz fulan. Ini benar ada beberapa ikhwan kayak gini nih. Antum tahu Ustaz fulan nggak Ustaz? Tahu ana? Ustaz fulan gini gitu. Masa sih kata. Akhirnya Ustaz ini tahu tadinya Ustaz ini yang ya jadi apa namanya bukan bahan pembicaraan. Ustaz ini tadinya menilai baik Ustaz tersebut. Tapi gara-gara cerita ghibah ini akhirnya dia kayak gitu ya. Mulai keruh hatinya. Mulai beda pandangnya terhadap Ustaz fulan tersebut. Yang kalaupun itu benar, itu bukan info yang bermanfaat untuk Ustaz ini. Kalau itu salah, maka itu fitnah yang sangat buruk. Wala taghtaban indahu ahada. Jangan engkau ghibahi seseorang di sisi ustadzmu, yaitu di sisi gurumu. Ya, kecuali kalau memang hal tersebut ada korelasinya terhadap maslahat yang besar atau mungkin masalah muamalah. Misal, Ustaz antum kenal fulan enggak? Oh iya, ada kenal, kenapa? Hati-hati Ustaz, kalau misalnya ada yang WhatsApp antum fulan, ujung-ujungnya minta utang, jangan mau Ustaz, karena pengalaman ikhwan di sini itu jumhur ikhwan di sini sudah memberikan hutang padanya dan dia hilang-hilangan Ustaz, enggak mau bayar. Ini baru boleh. Ini enggak masalah, secara syar'i enggak masalah. Oh gitu ya, insyaallah nanti kalau beliau WhatsApp ana minta hutang akan ana nasihati beliau. Nah ini enggak masalah. Tapi kalau enggak ada kaitannya sama sang ustaz, enggak ada kaitannya sama maslahat dakwah, enggak ada kaitannya juga dengan muamalah yang bisa nyambung ke ustaz, maka khalas enggak usah dia omongin. Gitu ya. Baik, kemudian wala tatluban atharatah wa in zalla qubilat ma'dziratuh. Jangan cari-cari kesalahan guru. Kalaupun zalla itu tergelincir, gurunya tergelincir, itu biasa, ada namanya ustadz, manusia biasa tergelincir. Maka terimalah pemaafan untuknya, yaitu berikan uzur pada ustadz ini. Selama ketergelincirannya itu bukan di pokok manhaj. Di pokok manhaj. Satu. Dan kedua,
bukan di fahisyah, bukan di kekejian. Ya, kekejian yang tidak termaafkan. Ya. Kekejian yang tidak termaafkan. Ya, atau yang ketiga, zalal, yaitu kesalahan yang berupa kesalahan yang terulang-ulang. Jadi tiga itu. Pertama pasti jangan mencari kesalahan gurumu. Itu pertama. Yang kedua, ketika memang wa in zalla, kalau gurumu itu tergelincir di suatu masalah, maka maafkan, berikan uzur, kecuali misal, maksudnya berikan uzur ini tetap positive thinking terhadap beliau, kecuali jika masalah tersebut di masalah pokok manhaj atau akidah, usulul manhaj atau akidah, maka di sini baru mulai kita harus terjaga. Wah, ini hati-hati nih, misalnya, hati-hati, ya, ya. Misal di masalah akidah, usul akidah ya, bukan di furu akidah, bukan di cabang akidah, tapi asas akidah. Contoh apa? Misalnya Ustadz ini tidak meyakini adanya hari kiamat, dan hari kiamat itu hanyalah suatu gambaran dari Allah sebagai motivasi kita beramal dan ancaman agar kita tidak jadi orang jahat. Ini kan berat, bisa kufur ini seperti ini, maka ini hindari Ustaz, seperti langsung hindari. Ya. Atau di usul manhaj yang lain seperti masalah terang-terangan dalam menasihati waliul amri, apalagi sampai mencelaknya, maka ini masuk dalam usul al-manhaj, maka yang seperti ini langsung kita hindari. Walaupun ahli dalam beberapa masalah ilmu. Atau usul akidah, asas akidah. Ya, misal sampai mengatakan bahwasanya atau mentakwil dan menafikan salah satu nama atau sifat Allah Azza wa Jalla. Allah itu tidak memiliki wajah. Adapun yang di Al-Qur'an maka itu adalah kiasan. Wajah di sini bukan maknanya wajah secara zat, secara hakiki, melainkan ini adalah nikmah atau apa dan sebagainya. Maka ini sudah keluar dari manhaj Ahlus Sunnah. Maka tinggalkan yang seperti ini. Atau yang kedua, masuk ke dalam fahisyah. Ustadz ini melakukan fahisyah yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang ustadz atau da'i. Yang mana fahisyah tersebut itu nyata, terbukti, dan memang tidak bisa ditolerir. Ya. Contohnya sang ustadz ini menilep uang jemaah misalnya. Ya bisa aja. Ya. Atau mengumpulkan donasi atas nama pesantren ternyata buat dirinya. Ini termasuk fahisyah ya, menipu umat. Maka ketika ketahuan hal seperti ini tinggalkan khalas, karena ini walaupun muamalah bukan masalah akidah. Tapi ini termasuk kekejian yang besar, penipuan yang besar. Baik, kemudian yang ketiga yaitu kesalahan yang buruk yang terulang-ulang gitu loh. Yang udah pernah ketahuan oleh jemaah tapi enggak tahu malu akan hal itu. Maka khalas, yang seperti ini kita enggak perlu lagi berguru padanya. Ya, ini bukan mencari kesalahan tapi udah kelihatan kesalahannya. Adapun yang sekali-kali mungkin salah ngomong atau kadang ngomong jorok gitu loh. Mungkin karena tradisi bahasanya yang beda sama kita, maka ini dimaafkan. Ya, dimaafkan. Kadang ada beberapa ustadz sunnah tapi asalnya dari Betawi misalnya. Yang bagi orang Jawa mungkin kalimat ini kasar. Ya. Misalnya ngelihat jemaah lagi tidur, yang tidur muka gile, misalnya gitu. Tersinggung jemaahnya. Enak aja muka kita bilang gila gitu. Ini kan masalah bahasa aja, walaupun tidak baik memang, tapi harus kita beri uzur kalau memang dia itu menegakkan sunnah gitu loh. Tapi juga tentunya sang ustadz ya tentu jangan pakai bahasa seperti itu. Bahasa yang normal aja, semua orang bisa memahami dan menerima. Ya. Kemudian ada beberapa misalnya seorang ustadz memiliki jafa, sikap keras, kaku,
baku. Udah gitu-gitu aja dah. Keras. Ada jemaah misalnya, ada suara ringtone handphone, itu langsung ditegur suruh keluar. Ya. Mana ringtone-nya? Yang HP ringtone mana? Mana musik lagi? Keluar. Ini kan keras ya, kaku ya. Nah, jemaah yang punya handphone ini pun mancing lagi. Bentar Ustaz, yang keluar saya atau handphonenya? Nah, ini bikin marah ini. Kadang ada yang seperti itu. Ada beberapa misalnya Ustaz, dengar handphone aja gitu di kajian, langsung berhenti. Tutup buku, pergi. Assalamualaikum, nggak mau lagi ajar sini. Ini menjafa, kaku. Tapi yang seperti ini diberi nggak masalah, maksudnya bukan nggak masalah apa ya? Kita beri maaf gitu loh, kita beri maklum. Karena ini bukan masalah usul manhaj atau usul aqidah, bukan masalah akhlak yang buruk, yang fahisyah, bukan. Ya, dan tidak merugikan sebenarnya. Namun maksud dari Ustadz ini mungkin baik, hanya saja kalau menurut Anda pribadi ini agak berlebihan untuk. Nah, tuh. Antum yang keluar atau Anda yang keluar? Baru diomongin, antum bikin sampel, ya, diamalkan, ya, nggak apa-apa. Ringtone selama bukan dangdut, bukan apa, nggak masalah. Ya, antum silakan aja pakai ringtone apa. Yang paling sebenarnya agak menyinggung perasaan Anda itu ringtone berupa dengkuran. Nah itu paling menyinggung. Udah tidur ngorok lagi. Nah itu ringtone yang ngorok itu yang paling menyinggung. Ya karena terasa kayaknya suara Anda nggak ada harganya di antara antum. Antum tidur fadol, tapi jangan ngeluarin ringtone pas lagi tidur. Iya, kalau bisa, ya. Atau sebelum tidur, antum order dulu ke samping antum. Kalau nanti Anda tidur Anda ngorok, bangunin Anda, gitu. Ya Pak ya, jangan ngorok Pak. Tidur boleh, apalagi yang tadi i'tikaf boleh tidur, tapi jangan ngorok. Kalau ngorok temennya langsung bangunin. Jangan ngorok, tidur nggak apa-apa, gitu. Iya nggak apa-apa. Tapi jangan semuanya. Iya. Taib. Sekarang ikhwas sekalian, Anda kasih sedikit pelajaran di luar dari kitab tapi relevan dengan ini. Ada istilah namanya ihtimalus syekh, yaitu seorang murid menahan beban dari gurunya berupa sikap keras atau kaku atau akhlak yang kurang diridhoi oleh murid dari gurunya. Jadi ini ihtimal, yaitu ihtimal itu murid itu terbebani dengan kelakuan atau sikap gurunya. Ya, dalam mengajar. Kadang ada guru yang keras yang tadi kita sebutkan di antara contohnya. Kata Bilal bin Abi Burdah, Anda mengambil dari kitab An-Nubadh fi Adabi Talab al-Ilm. Kata Bilal bin Abi Burdah, ini disebutkan athar ini dalam kitab Jami'ul Bayan wal Hikam, Jami'ul Ulum, Jami'u Bayanil Ulum, Jami'u Bayanil Ilm, karya Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Kata Bilal bin Abi Burdah, la yamna'ukum su'a ma ta'lamuna minna an taqbalu ahsana ma tasma'una minna. Jangan sampai keburukan yang kalian tahu dari diri kami para pengajar, para guru, keburukan tersebut jangan sampai mencegah kalian untuk menerima hal terbaik dari apa yang kalian dengar dari kami. Ana ulangi. Kalian mengetahui aib-aib kami, gitu loh. Wahai para murid, kalian mengetahui aib-aib para syekh, para guru. Tapi janganlah keburukan yang kalian tahu dari diri kami itu mencegah kalian untuk menerima yang terbaik dari ucapan-ucapan kami. Faham gak jemaah sekalian? Dan ini banyak ikhwan itu kadang mungkin istilah sekarang ngeselinnya baper lah gitu. Sampai waktu itu ada juga status seseorang, Ana pernah capek bela-belain ke tablik akbar beliau, terus Ana ngantuk ketiduran. Terus sang ustadz di tablik akbar kemudian menegur Ana dengan kalimat, kalau mau numpang tidur jangan di sini gitu. Akhirnya Ana segera keluar dan menyuruh istri dan anak-anak, ayo pulang kita. Kecewa gitu. Taib.
Mana yang salah? Kalau dari sisi kebaperan, ustadznya yang salah. Tapi kalau dari sisi konteks keilmuan dan adab majelis, ustadz ini jafanya memang mungkin kurang baik, tetapi yang lebih salah adalah sang murid. Iya. Kalau kita biasa mempelajari ilmu tentang ini, manhaj dalam menuntut ilmu, konteks seperti ini justru yang salah adalah sang talib ini, sang murid. Ingat tadi kata Bilal bin Abi Burdah, jangan sampai keburukan yang kalian tahu dari kita itu mencegah kalian untuk mendengar apa yang terbaik dari kita, dari ilmu. Ditegur sekali misalnya, antum tidur numpang tidur masjid, tidur di rumah jadi masjid. Ini mungkin kasar kedengarannya. Tapi bagi penuntut ilmu yang memang dia memiliki adab, dan juga penuntut ilmu yang berusaha ikhlas, dia menerima kalimat itu menyakitkan. Tapi justru itu menjadi cambuk buat dia. Sebagian cambuk itu menyakitkan. Tapi justru cambuk itu yang membuat kita lebih maju. Kalau dicambuk terus makin maju, kita makin maju. Artinya makin termotivasi untuk memperbaiki diri. Bukan dicambuk, kabur. Udah keluar dari arena. Enggak, jangan seperti itu jadi penuntut ilmu. Mungkin ustadz ini dari segi tradisional salah. Karena tradisi kita enggak layak dengan perkataan semisal itu. Menyakiti. Tetapi jangan lihat dari kesalahan kalimat gurunya atau ustadznya. Bukankah kita selama sekolah pun kita menemukan semua aib dari semua guru. Ada guru-guru yang jafanya minta ampun, yaitu kerasnya minta ampun. Masuk kelas aja udah siap penggaris yang gede itu, yang warna coklat yang gede itu. Siap mukulin murid yang susah diatur. Tetapi kenapa kita kok masih aja sekolah di situ? Pertama karena itu zaman dulu ya. Iya itu satu, itu dulu. Zaman dulu nggak berani. Murid dan orang tua tuh nggak berani nih gurunya. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang udah viral itu. Udah viral. Udah dihujat sama netizen itu. Iya. Ya. Apalagi sekarang gampang kalau misalnya di Smackdown sama gurunya tuh gampang sekarang ada Bu Ida Dayak. Iya. Iya. Tinggal dipletek-pletek lurus gitu kan. Nah, itu pertama dulu zaman dulu ya. Kedua, anak-anak zaman dulu memang tidak punya contoh untuk melawan gitu loh. Jadi nggak ada inisiatif untuk melawan, tunduk-tunduk aja gitu. Yang ketiga, orang tua zaman dulu lebih humble gitu. Terusin Pak, gaplokin aja Pak. Udah biasa kok. Kata orang tuanya. Malah terusin Pak, biar bener itu anak saya tuh. Iya. Ya Allah alam memang beda zaman, mungkin beda kelakuan ya. Nah, sekarang pun sebenarnya banyak penuntut ilmu yang baru hijrah terutama itu nggak bisa menerima style ustadz yang agak keras. Harusnya ustadz yang lembut ya kalau kalimat itu. Saudaraku sekalian. Harus dengan itu. Harus dengan mimik yang seolah-olah di RCTI gitu. Saudaraku sekalian. Iya. Nah, janganlah kita. Harus kayak gitu. Iya. Masya Allah. Giliran yang keras. Kita harus gini. Enggak. Wah. Keras nih Ustadz nih. Anak gak bisa main nih. Nah gitu. Kenapa? Karena banyak pilihan kita sekarang. Banyak pilihan. Iya. Kita bisa skip Ustadz ini. Bisa ambil Ustadz ini. Kalau dulu enggak. Di sekolahan kita enggak gitu. Guru matematika. Killer. Udah enggak apa-apa. Mau gimana lagi. Pindah sekolahan. Orang tua bakal marah. Ya. Pindah kelas. Apalagi gitu kan. Gak bisa, tetap sabar aja udah, terima nasib. Qadarullah masyafa'alah. Iya dulu seperti itu. Dari zaman salaf pun begitu, zaman salaf kemudian tabi'in dan seterusnya sampai sekarang para ulama itu dan juga anak pribadi dan juga siapapun dari kita itu menemukan guru-guru yang keras. Itu biasa. Ya biasa, ikhwan. Ya memang ketika itu memang belum ada apa yang namanya ham-ham itu ya dan seterusnya itu enggak ada. Ya dulu kita di pesantren aja dipukul pakai rotan. Ya ini insya Allah enggak masuk ke dalam pelanggaran ham karena udah berlalu ya. Telat atau enggak sholat di masjid aja di pesantren itu dipukul pakai rotan 10 kanan 10 kiri. Kakinya diangkat dipukul. Ada beberapa ustadz yang itu
orang paling hebat dalam memukul dengan rotan itu. Insya Allah dijamin bengkak. Itu ada. Tapi Ustadz itu yang paling ana sayang sampai sekarang. Iya, ana salah satu subscribernya. Iya dulu. Tapi beliau paling sayang sama ana. Ana paling sayang sama beliau. Karena hukuman-hukuman itu. Kalau sekarang udah habis itu Ustadz kalau jaga kayak gitu. Ya. Hukuman-hukuman ketika itu. Java, keras. Tapi kita tetap terima kebaikan dan kebenaran Ustadz ini, Masya Allah. Zaman-zaman itu. Karena kita nggak punya sampel gimana cara berontak. Nggak punya sampel. Dan nggak ada motivasi untuk itu. Yang ada kita udah tunduk aja, ente mau ngapain lagi gitu lah. Mau kabur. Ini semalakama. Tetap di pesantren. Dihukum, kabur, diterkam sama orang tua. Mau kemana? Ya. Zaman itu ketika itu. Ya. Maka banyak yang jadi. Mungkin diantaranya termasuk jemaah sekalian. Kenapa Alhamdulillah sekarang agak militan. Cari nafkah bisa, cari ini bisa. Karena memang timelinenya itu penuh dengan penderitaan. Maka sampai sekarang menderita gak masalah. Menuntut ilmu pun bukan begitu jemaah sekalian. Ya, jangan kita seperti anak-anak belakangan yang anak-anak yang mungkin baru hijrah. Kita nggak meremehkan mereka yang baru hijrah. Masya Allah, barakallahu fihim. Tapi di antara hal yang membuat lesunya menuntut ilmu dan mudahnya kembali ke masa lampau yang buruk adalah ketika kita itu hanya pilah-pilah ustadz karena enaknya saja. Ini ustadz lembut nih. Oh ini ustadz nggak pernah ngomongin bid'ah yang kayak ini nih. Enak nih, nggak pernah ngomongin bid'ah, nggak pernah ngomongin manhaj bid'ah, nggak pernah. Pokoknya ngomongin tentang akhlak aja. Gitu loh. Nah ini pilah-pilah seperti ini. Nggak mau nerima ustadz yang keras sedikit, nggak bisa dah keras. Ya, padahal tinggal dengerin, terima, bismillah, minta sama Allah taufik, insya Allah masuk, insya Allah. Seperti itu, jemaah sekalian. Nah kemudian ada beberapa juga, ada beberapa asar juga ikhwas sekalian. Asy-Syafi'i misalnya. Ya, meriwayatkan ada seseorang berkata kepada Sufyan bin Uyainah, ya, wahai Sufyan bin Uyainah. Ya, ada orang berkata kepada Sufyan bin Uyainah, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ard fataqdabu alaihim. Ada beberapa orang itu datang kepada engkau untuk belajar. Mereka datang dari penjuru bumi, jadi dari negeri jauh. Dulu kan datang itu kan nggak pakai bis pak. Ya, nggak pakai pesawat, jadi nggak ada jet lag di sana dulu. Jadi datang itu naik onta, naik apa gitu, atau jalan kaki jauh. Datang jauh-jauh untuk ke Sufyan bin Uyainah belajar meriwayatkan hadis. Sampai malah Sufyan memarahi ngomelin mereka. Itu biasa di zaman ahlul hadis dulu. Di zaman awal 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, 4 Hijriah, itu biasa. Udah jalan jauh, capek, ngetok rumah, ditolak. Itu biasa, dia omelin, biasa. Ngapain kamu? Mau meriwayatkan ilmu sih? Enggak. Kamu siapa? Udah keluar, pulang gitu. Ada juga yang, ada seorang dari talibul ilm muda di zaman dulu, yang ketika masuk ke majelis, kemudian ditanya sama syekhnya, antum dari mana? Dari sini syekh. Jauh Masya Allah. Antum sudah hafal Quran belum? Hafal belum sih? Keluar. Dikeluarin. Gak boleh antum di majlis ana sampai antum bisa hafal seluruh dari Al-Quran. Akhirnya apa? Termotivasi dia. Akhirnya apa? Pulang ke rumahnya ngafal Al-Quran sampai mutkin. Datang masih juga antum. Coba hafal Quran khulas. Faham gak masalah taharah, masalah sholat? Hafal sih, belum sih. Pulang, belajar lagi sana, fikih. Baru bisa ngeriwayatin hadis dari anak. Masya Allah, pulang lagi, termotivasi untuk belajar taharah dan sholat. Akhirnya balik lagi, udah. Dan itu membutuhkan waktu sekian bulan, sekian tahun jemaah. Baru dia bisa ke majelisnya fulan, Ustaz Syekh fulan. Itu di zaman abad 2 atau 3 Hijriah. Coba kalau sekarang, antum sudah hafal Quran belum? Ketawa. Kenapa? Ya karena ditanya kayak gitu. Jangan hafal Quran saat juz amma aja udah terbata-bata saat azan aja itu juga salah-salahan kadang-kadang misalnya gitu. Iya. Misal tadi yang azan antum bukan?
Oh, enggak. Azan antum ya tadi ya? Ah. Iya. Coba seleksi marbot misalnya. Bisa azan enggak lu? Bisa coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Salah. Asyhadu an la ilaha salah. Disalahin terus sampai taubat itu marbot itu. Yang benar gimana sih, Pak? Lamnya ada tasdidnya, akhi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah la ilaha illallah itu la ilaha ada matnya, ada panjangnya la ilaha. Kan sebagian dari muadzin asyhadu an la ilaha illallah itu salah besar itu. Coba kalau gitu dicambuk seperti itu. Kalau kita kadang-kadang ditanya, antum di majelis ana udah hafal Quran belum? Kata belum Ustaz. Pulang antum. Antum belum Ustaz. Antum belum semua. Belum semua. Akhirnya enggak ada di majelis, enggak ada. Atau antum sudah hafal berapa hadis akhi? Arba'in Nawawi sudah hafal belum? Belum Ustaz. Antum pulang dulu, hafalin dulu, baru boleh baca sana. Ya, sampai tempat sendal menggerutu, sombong amat kan gitu katanya. Zaman sekarang beda ya. Standarisasinya beda sekarang. Tapi kalau kita mau pakai standarisasi seperti itu, nggak ada sekarang yang nuntut ilmu mungkin dari kita. Nggak ada. Ya. Jadi ya memang sekarang terlalu lowest gitu. Tapi ya bagaimanapun tetaplah nuntut ilmu. Ya. Kalau memang sang ustadz menstandarkan yang ikut majelis khusus saya itu adalah orang-orang yang sudah mengkhatamkan ini, maka penuhi syaratnya. Beda kalau misalnya di kajian umum, tabligh akbar, maka itu nggak mensyaratkan hal-hal seperti itu. Maka Imam Ahmad di tabligh akbarnya sampai ribuan orang datang. Ya, sepertiga atau mungkin seperempatnya bawa catatan. Sisanya cuma pengen mendengar dan menyimak dan melihat akhlaknya Imam Ahmad. Itu namanya tabligh akbar gitu. Ya, di zaman itu ya. Nah, di sini kata seseorang ke Ibnu Uyainah, "Ya Syekh, sesungguhnya ada beberapa orang, mereka datang kepada engkau dari penjuru bumi. Pas datang malah engkau ngomelin mereka. Sekarang yushaku an yadhhabu wa yatrukuk. Sekarang mereka itu kayaknya pengen pergi dan meninggalkan engkau." Apa kata Ibnu Uyainah? Apa kata Sufyan bin Uyainah ketika digituin? Apakah mengatakan seperti kita sekarang, udah deh jangan bawa mereka sini, aduh ana harus minta maaf gitu. Kalau sekarang kayak gitu. Enggak, kata Ibnu Uyainah. Hum hamqa idzan mithluka an yatruku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Ana ulangi dulu dari kecilnya. Misal, ana Sufyan bin Uyainah. Pak Aldo bilang, "Ustaz, itu yang datang ke majlis bukan cuma orang Cinere, Ustaz. Dari Ciledug. Dari Bekasi juga ada, Ustaz. Beda galaksi sama kita. Itu banyak dari Bekasi, jauh, Ustaz. Oke, Ciledug sama sini masih agak dekat lah. Dari Bekasi, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Ya. Tapi pas ke sini malah antum cecar mereka. Antum tanya hafalan mereka. Antum malah justru omelin mereka karena tidur. Ustaz, apa enggak kesian sama mereka? Mereka kayak mau pulang, Ustaz, kecewa sama antum. Apa kata Sufyan ana? Oh, kalau gitu mereka tuh sama dungunya kayak antum, Pak. Itu ngomong kayak gitu loh Sufyan itu. Maaf nih. Kalau antum ngerasa juga apa-apa. Ini katanya, hum hamqa mithluka. Kalau gitu, mereka itu hamqa tuh kumpulan orang dungu. Kalau gitu mereka sama dungunya, mithluka kayak antum. Digituin sama Sufyan itu. Mereka sama bodohnya kayak antum. An yatruku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Mereka meninggalkan hal yang bermanfaat hanya karena buruknya tingkah saya. Dan kalau kita melihat misal saja nih, kan kadang lintas generasi gitu kan beda tata cara, beda pandangan, beda style. Kadang nggak nyambung. Mungkin generasi tua mungkin kebawa dengan bagaimana militansi dulunya gitu loh. Sehingga kalau nunjuk langsung ke orangnya. Ngomel langsung. Karena nggak nyari apa-apa. Antum harus bener gitu loh. Itu yang dulu. Kalau sekarang kan masih agak akhi gitu. Kalau itu mungkin dai-dai tua enggak gitu. Antum, ngapain antum? Main HP aja antum misalnya gitu. Kalau kita yang muda-muda sekarang masih lebih paham lah dengan kelakuan orang sekarang. Tapi kok dai-dai itu kadang-kadang melihat ke zamannya dulu, militansi guru-gurunya dulu, keikut dengan dirinya akhirnya.
Nah, kita kadang-kadang nggak siap juga dengan itu, gitu loh. Nggak siap dengan itu. Bukan harus ustadz tersebut, ustadz atau dari dua tersebut harus gitu ikut selera kita. Salah. Kitalah yang harus mencocokkan diri dengannya. Jangan kemudian gak enak sama Ustadz Fulan, udah tua, masih hidup, jenggotnya udah putih, marah-marah terus kerjanya. Ya antum terima aja, sabar. Ya iya antum terima. Oke, beliau marah-marah, oke, tapi antum terima. Justru di situ kesabaran antum lah berkahnya itu. Kesabaran antum berapa itu disitulah berkahnya. Ini baru dai tua yang masih hidup sekarang di zaman milenial. Kalau ketemu Sufyan bin Uyainah, habis antum sama Sufyan bin Uyainah. Dibodoh-bodohin antum habis. Iya Pak Aldo aja kena tuh tadi barusan. Kalau beliau nggak tahu apa-apa kena. Begitu ikhwas sekalian. Ya. Jadi ketika memang kita dikecewakan oleh jafwah atau kekerasan guru kita, itu berikan uzur. Kecuali gini. Kalau dai tersebut dai muda, tapi memposisikan dirinya seolah-olah dai tua, maka ini juga dai ini ya perlu menetralisir dirinya gitu loh. Paham gak maksud saya jemaah? Ada beberapa mungkin dai muda, tapi dia itu memposisikan seperti seolah-olah dai tua gitu loh. Artinya mohon maaf nih, ada beberapa bapak-bapak yang mungkin usianya, misal saya usia sekian, bapak usianya hampir 2 kali lipat di atas saya. Kemudian saya bilang, mohon maaf, saya tunjuk dengan Pak, ini gak benar kok kayak gini. Faham gak maksud saya Pak? Ini gak benar kok kayak gini. Maksudnya dengan nunjuk dengan tangan seolah-olah Anda lebih tua darinya gitu loh. Padahal ini usia hampir setengah gitu loh. Maka memposisikan seperti ini juga salah. Ya cuma sekali lagi ketika memang kita tahu bahwa saya dai muda ini itu hanyalah zallat yang mungkin sekali aja kayak gitu, maka dimaafkanlah. Tapi kalau memposisikan dan berstyle seperti itu seterusnya, maka ini jangan. Hendaknya dai ini juga belajar attitude yang benar dan etika yang baik kepada orang yang lebih tua gitu, yang jauh lebih tua. Kalau beda 5 tahun atau sekian tahun sedikit ya mungkin oke lah dimaafkan. Tapi kalau terlampau jauh bedanya, maka hendaknya memperbaiki diri. Ya begitu ya jemaah sekalian. Taib, mungkin materi sampai sini insyaallah. Kita masih lanjut insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang adab penuntut ilmu insyaallah ta'ala terhadap gurunya. Jika ada pertanyaan dipersilakan ya ikhwah dan bapak-bapak sekalian. Ada soal? Gak ada ya? Udah benar pengen istirahat ya jemaah? Hah? Pengen tidur? Antum enak Pak? Tidur tinggal plek di sini selesai itu. Ana harus pulang dulu Ana masih Ana lewat ini kan Tangerang ini udah ya? Iya udah masuk Banten. Anda masih harus melewati Jakarta untuk menuju galaksi berikutnya Bekasi. Iya. Jadi antum tuh tinggal tidur. Anda nggak bisa. Anda harus naik motor dulu. Tidur nggak bisa. Nanti Anda jamaah takhir tidurnya insyaallah. Iya. Ada pertanyaan jemaah? Mumpung Anda masih di sini loh. Jangan sampai Anda baru pulang langsung Anda WhatsApp. Afwan Ustaz, Anda tadi mau nanya Ustaz tapi nggak sempat. Anda kasih kesempatan. Pak Aldo mau nanya mungkin? Apa masih nggak terima dengan yang tadi? Sufyan bin Uyainah. Tidak ada. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ya. Jadi pertanyaannya mengenai komunikasi untuk bertanya ya, bertanya dengan apa? Media sosial, telepon atau media sosial. Mana sih yang lebih baik? Melalui WA, teks atau telepon? Sebelum dari itu semua tentu yang lebih afdal adalah ketemu langsung. Itu pertama ya. Yang paling dasari itu dulu gitu loh sebelum ke media sosial atau WhatsApp. Kemudian kalau memang bertemu itu tidak memungkinkan karena jarak jauh dan Allah permudah dengan media sosial atau telepon, maka kita lihat
lihatlah diri kita seandainya kita itu menjadi ustadz itu gitu loh. Lebih nyaman tuh yang mana coba gitu. Ya. Nggak ketemu jawabannya, oke. Kita lihat karakter ustadz itu. Ya. Apakah ustadz itu mensyaratkan apakah ustadz tersebut kurang berkenan di telepon langsung? Umumnya kurang berkenan. Ke diri Anda pribadi, Anda tidak berkenan langsung ditelepon. Enggak berkenan banget gitu loh. Karena boleh jadi Anda sedang melakukan suatu perbuatan atau kesibukan, mungkin ngajar, mungkin lagi cengkrama sama keluarga, mungkin lagi ini, mungkin lagi itu dan seterusnya. Maka strike langsung telepon itu sesuatu yang menurut Anda tidak baik bagi Anda kalau Anda pribadi. Dan Anda pikir umumnya asatidzah juga nggak mau seperti itu. Maka kalau emang mau telepon, maka kontak WhatsApp dulu. Assalamualaikum, afwan Ustadz, bolehkah Anda izin telepon? Kalau boleh kira-kira kapan Ustadz gitu. Itu baik, sangat baik seperti itu. Kalau kemudian Ustadz bilang, afwan via teks aja biar Anda dengar. Kalau kepanjangan takutnya mungkin bisa dengan voice note, tapi izin dulu. Afwan Ustadz, boleh nggak dengan voice note? Karena kalau teks kayaknya bakal terlalu panjang nulisnya. Atau Anda nggak bisa nulis dengan teks, nggak bisa ngarang tulisan. Boleh nggak dengan voice note? Izin. Jangan langsung Assalamualaikum, langsung voice note. Ini tidak baik. Sebenarnya nggak baik itu. Kurang sopan sih menurut Anda kalau misalnya bahkan nggak ada Assalamualaikum, tiba-tiba voice note aja. Jadi ustadz itu harus dengerin. Enggak. Ini kurang berakhlak sepertinya. Jadi kalau bisa begini. Kalau memang mau telepon, izin dulu dengan WhatsApp-nya. Assalamualaikum, afwan Ustaz, Anda minta tolong boleh enggak diizinkan untuk telepon kira-kira jam berapa? Mohon gitu. Ya. Ya kita sama dosen aja kita kan enggak bisa kayak gitu. Masa dosen tiba-tiba kita, Assalamualaikum, Pak dosen. Ya, Anda boleh telepon enggak? Lah ini antum telepon kata dosennya. Ya. Kalau memang enggak perlu telepon, cukup teks aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala limpahkan gini-gini. Afwan, Ana izin bertanya Ustaz, bolehkah begini. Nah itu lebih afdol. Tinggal nanti nunggu aja apakah Ustaz menjawab atau enggak, ya udah. Gitu. Anda pernah kok dikacangin sama seorang Ustaz masyhur juga. Anda bertanya tentang muamalah, satu hukum jual beli, ya. Terhadap salah satu Ustaz yang pakar dalam fikih muamalah juga gitu. Cuman centang biru 2 doang. Padahal anak adik kelasnya loh. Satu alma mater loh Ali Ustaz. Enggak diapa-apain, dijawab sampun enggak? Ya udah, anda terima aja. Enggak kemudian anak cecer dengan telepon, "Afwan Ustaz, antum kok enggak jawab salam Anda Ustaz?" Enggak begitu. Ya udah biar mungkin beliau sebiuk atau enggak berkenan. Dan memang tertulis di profil picture-nya, di status, bukan status apa namanya? Bukan profil picture, bukan status, tapi di kalimat yang biografinya ya, tidak menerima konsultasi via WA gitu. Ya, jadi memang Anda melanggar persyaratan beliau sepertinya. Maka wajar Anda nggak diapa-apain, wajar. Itu level mungkin sesama dai gitu loh. Seperti itu, ya. Mana yang lebih afdol? Apakah chat dulu atau telepon langsung? Chat dulu. Izin telepon. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ketika kita tanya sama seorang ustadz, kemudian dapat jawabannya, apakah kita kemudian ketika pengen memforward ke pihak lain, apakah izin atau tidak, maka ini dilihat dari konten pertanyaan dan jawabannya. Kalau pertanyaan dan jawaban ini adalah konten ilmu yang memang diperlukan semua orang untuk tahu, umum, dan tidak menimbulkan fitnah, maka nggak masalah tanpa izin. Nggak masalah tanpa izin. Begitu.
Misalnya, Ustadz Afwan, apa hukumnya niatan puasa sunnah? Gimana? Apa hukum niatan puasa sunnah di waktu duha misalnya? Dan belum makan belum minum. Ustadz bilang jawabannya boleh, dalilnya ini. Ini kan publik perlu tahu. Maksudnya ini tidak menimbulkan fitnah. Maka ini nggak perlu izin, Pak. Adapun ketika pertanyaan ini sifatnya privasi, ya misalnya, atau pertanyaan ini adalah suatu kasus yang tidak bersifat umum, maksud saya tidak bersifat umum, ini hanya di beberapa kasus saja seperti ini, ya, yang mana kalau kita sebarkan itu bisa menimbulkan fitnah, maka ini perlu minta izin. Seperti apa contohnya? Ya, seperti apa Pak? Coba Pak. Wireless. Ya, pembagian waris. Gini, ketika itu adalah hajat keluarga, ya nggak perlu kita minta izin Pak, karena Anda adalah perwakilan keluarga di sini itu loh. Misalnya saat di keluarga Ana ada ini meninggal, ini ahli warisnya ini. Gimana pembagian saatnya? Oh pembagiannya gini. Maka Ustadz ini pun udah tahu bahwasanya penanya ini atau antum adalah bagian dari keluarga dan juga wakil dari keluarga. Maka nggak perlu izin sebenarnya, karena jawaban beliau adalah jawaban untuk keluarga gitu loh. Jawaban untuk dipublish untuk keluarga gitu loh. Jadi ketika itu udah cukup insyaallah. Ya. Adapun ketika itu memang menimbulkan fitnah dan seterusnya, ya itu enggak masalah. Karena memang sudah dari awal Ustadz ini pun tahu bahwasanya ini penanya adalah perwakilan dari keluarga. Lah kalau misalnya harus izin dulu, ya fadol. Kalau mau izin dulu fadol, tapi enggak harus kalau yang seperti ini. Begitu, wallahu a'lam. Iya. Iya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Fanatik guru terhadap hulu. Kemudian satu kasus di mana pendapat Ustadz tersebut mungkin berbeda gitu. dengan satu dengan permasalahan yang mungkin permasalahan dari sisi pandang orang berbeda dengan ustadz lainnya. Ustadz lainnya. Oh. Nah, apakah bisa dibilang tidak beradab ketika thalibul ilmu ini tidak mengikuti pendapat dari Ustadz tersebut, atau ketika Dari ustadz yang selama ini beliau ikutin. Kemudian misalkan dia mengistilah sesuatu yang tidak bertentangan dengan pendapat guru itu, dan orang lain kalau bilang kamu tidak beradab dengan guru kamu gitu. Apakah hal itu ada? Taib. Jadi pertanyaannya adalah, misal ada seorang ikhwan, beliau itu dari dulu sampai sekarang misal berguru pada satu ustadz aja. Dan ya suatu saat ada pendapat ustadz yang ya selama beliau berguru padanya, pendapat ustadz ini berbeda dengan pendapat ulama atau pendapat asatidzah lainnya, atau menyendiri pendapat ustadz ini. Kemudian ikhwan ini akhirnya men-share pendapat ulama atau ustadz yang pendapat tersebut bertentangan dengan ustadz panutannya selama ini. Gitu ya. Apakah ini termasuk kurang adab? Begini. Kenapa beliau ini men-share atau mengikuti pendapat yang berseberangan dengan gurunya? Kenapa? Apa sebabnya gitu loh. Kalau sebabnya adalah karena pendapat syekh atau ustadz lain ini lebih benar secara kebenaran dan dalil, maka justru itulah adab dia terhadap ilmu. Faham gak? Kalau misalnya ya seorang penuntut ilmu, dia berguru pada ustadz fulan saja, dan semua yang ustadz fulan katakan selalu dianggap benar, dan dia tahu bahwa saya perkataan ustadz lain ini lebih benar,
tapi dia tetap pada Ustadz Fulan, walaupun di konteks ini salah. Dia tetap gitu, maka ini orang tidak beradab. Pertama, tidak beradab pada kebenaran ilmu. Dan yang kedua, sebenarnya dia tidak beradab pada gurunya sendiri. Tidak beradab pada kebenaran ilmu, artinya dia tahu pendapat ustaz lain itu benar, pendapat ustaz sendiri salah. Tapi dia tetap mengikuti yang salah, dan Allah tampakkan bahwa ini salah. Yang lebih benar adalah yang itu. Ini mengkhianati ilmu sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya ini tidak berada pada gurunya. Tidak berada pada gurunya. Karena menjadikan guru ini semanzilah dengan Rasulullah SAW itu tidak beradab. Siapapun yang menjadikan, walaupun tidak secara lisannya, tapi secara sikap, menjadikan gurunya, itu seperti Rasulullah. Semua perkataannya harus diturutin sama semua orang. Walaupun kelihatannya salah, nggak boleh dilawan. Maka ini seperti mengkultuskannya, dan ini bahaya. Ini fanatisme, nggak boleh seperti ini. Dan mungkin guru ini juga nggak terima digituin gitu loh. Anda nggak tahu, mungkin bisa terima, bisa nggak tahu. Tapi kalau nggak terima nggak boleh dia seperti itu. Ya, ini perkataan Imam Malik. Setiap dari manusia itu semua orang diterima perkataan dan diterima perkataannya atau ditolak kecuali apa? Pemilik kuburan itu Rasulullah SAW. Ya, maka nggak boleh kita bersikap fanatik. Dan orang-orang fanatik nggak bakal mau disebut fanatik. Karena mereka orang-orang fanatik nggak bakal mengklaim kami fanatik loh pada ustadz, nggak bakal ada klaim kayak gitu. Tetapi lisanul hal itu kadang lebih mengindikasikan daripada lisanul maqal. Apa lisanul hal itu? Kondisi, kelakuan itu lebih mencerminkan seseorang daripada pengakuan. Orang-orang ini nggak bakal mengaku dirinya fanatik. Tapi kelakuan itu bisa mencerminkan fanatisme. Maka nasihat kita tentu, kita ini kan dari dulu sampai sekarang memerangi yang namanya taklid buta. Pada siapapun, kecuali ke Rasulullah SAW. Maka ustadz-ustadz kita nggak ada yang maksum. Untuk menunjukkan ketidakmaksuman mereka, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan ada aja mereka salah, baik sikap ataupun pendapat. Kadang pendapat pribadi atau emosi pribadi didalilkan jadi seolah-olah benar, padahal salah. Ketika kita tahu itu, maka Allah Ta'ala itu akan menanyakan ilmu kita nih, gitu loh. Allah tampakkan kepada kita kebenaran dan kesalahan. Tapi qadarlah kebenarannya ini ada pada ustadz lain, kesalahan ada pada gurunya. Ini ujian berat bagi penuntut ilmu. Dia berpihak pada kebenaran atau pada individu. Kalau berpihak pada individu secara mutlak hanya untuk Rasulullah SAW. Tapi kalau berpihak pada kebenaran, maka ambillah kebenaran dari siapapun itu. Ya, kalau memang itu benar, kita katakan benar. Rasulullah SAW pun tahu bahwasanya iblis itu kadzub, pendusta. Tapi ketika setan berkata benar, ya udah itu benar, gitu loh. Ya bukan berarti iblis ini memegang kebenaran, bukan, tapi pas banget ini iblis lagi ngomong benar, gitu. Seperti itu, ikhwas kalian. Maka di sini kadang-kadang kita diuji, penuntut ilmu diuji, mau ikut kebenaran atau individu, mau fanatik atau kebenaran. Dan setiap keputusan kita itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan nggak boleh kita berprinsip bahwa guru kita itu nggak boleh dilawan. Ya tentu kita nggak mau guru kita dilawan, tentu. Tetapi ketika guru kita ada sikap yang salah, ya kita nggak bisa kita kemudian poles seolah itu benar, nggak boleh. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, insaf adalah engkau mengatakan salah pada yang salah dan engkau mengatakan benar pada yang benar, itu insaf. Itu manhaj Ahlus Sunnah dalam menyikapi kebenaran dan kesalahan. Adapun kalau misalnya yang benar tetap dicari kesalahannya, yang salah dipoles-polesin seolah benar, ini kelakuan Yahudi, ini namanya. Kelakuan Yahudi. Dan hindarilah sikap seperti ini di antara penuntut ilmu. Faddal berguru pada siapapun dari asatidzah atau ulama Ahlus Sunnah,
Tapi tinggalkanlah taklid buta dan fanatisme, karena itu menjadi racun dan juga duri di dalam dakwah. Bahkan itu menjadi duri buat ustadznya sendiri. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya. Gimana Pak? Udah ya? Pertanyaan online? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin menyampaikan Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Ustaz, ilmu dan nasihatnya, izin Ustaz, mohon nasihatkan kepada kami bagaimana kiat-kiatnya agar istiqomah setelah bulan Ramadan. Jazakallahu khairan Ustaz. Istiqomah setelah bulan Ramadan. Taib, tetap lempeng setelah bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Pertama, tentu kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, ikhlas. Ketika di bulan Ramadan ini harus ikhlas lillahi ta'ala. Mencari ridha dan ampunan Allah Azza wa Jalla sampai endingnya. Istiqamah di bulan Ramadan itu akan melazimkan insyaallah istiqamah di setelah Ramadan. Adapun tidak istiqamah di bulan Ramadan, maka wajar di Syawal tidak istiqamah. Jadi fokus di Ramadan dulu. Untuk nanti Syawal itu Allah kasih deh. Ikhlas ketika sekarang nih. Dan ajaibnya ikhwan, jangan berpikir bahwasanya ikhlas di bulan Ramadan ini hal yang mudah. Sulit. Terutama bagi yang sedang umrah. Dan terutama dia petugas travel umrah. Ini paling sulit ya ikhlas nih. Sejujurnya. Baik ustadz perbimbing, baik mutawif, atau orang travel yang ikut dengan umrah di bulan Ramadan. Dan Anda melihat fitnah yang besar. Selfie-selfian, tidak henti-hentinya. Okelah kalau memang mau foto Masjidil Haram atau memberitahukan dirinya sedang faddal. Mungkin itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan mungkin itu supaya termotivasi jemaah atau kita semua supaya rindu dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu alhamdulillah bagus. Tetapi ketika berulang-ulang selfie ya, fotonya mukanya gitu dan seterusnya sama jemaah gitu. Nah, apa manfaatnya gitu loh? Apakah sudah melampaui ujian keikhlasan atau belum gitu loh? Berat. Itu. Ini beberapa alhamdulillah dari banyak dari kaum muslimin alhamdulillah sekarang mungkin lagi i'tikaf. Ya kan sekarang kan masih i'tikaf, mereka masih malam hari di sana. Ya. Itu tuh capek, ikhwan. Umrah di hari-hari gini atau maksudnya i'tikaf di hari itu capek, Masya Allah. Crowded pasti itu. Kemudian supaya bisa buka puasa sekarang di Maghrib di Masjidil Haram itu harus sebelum zuhur udah ada di masjid. Karena sekarang ini lebih crowded daripada tahun sebelumnya. Iya, 10 pertama Ramadan saja itu crowdednya itu seperti musim haji. Beneran, Anda ngalamin beneran. Apalagi 10 hari terakhir ini, apalagi nanti malam 27. Masya Allah. Jadi beberapa teman-teman itu sebelum zuhur harus udah standby di tempat di dalam masjid. Keluar nggak bakal bisa masuk lagi. Itu harus sampai supaya bisa i'tikaf di malam berikutnya, supaya bisa i'tikaf itu. Buka puasa di situ. Makan bawa bekal dari hotel. Makan malam di situ. Ya, salat tarawih, i'tikaf sampai besok pulang ke hotel habis subuh, balik lagi ke masjid jam 10 atau jam 11 duha. Taib. Jangan sampai hal seperti itu kemudian dihancurkan dengan apa? Selfie-selfie. Ya. Kalau memang ini motivasi orang-orang supaya rindu sama masjid, tanpa muka dia nggak lebih afdol deh kalau bisa. Kadang ada yang anak lihat beberapa ikhwan kita tuh. Satu postingan banyak muka dia tuh. Muka dia sama jemaah ada yang kayak gini. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Ada sampai sedih lihatnya itu loh. Iya, buat apa berpose seperti itu? Ya. Kita kadang memprotes akhwat jangan suka selfie. Ini ikhwan ya suka selfie. Sama jemaahnya kemudian. Ya. Terus bawahnya ada travel apa dan seterusnya. Anda sebenarnya sedang berjualan di masjid ini. Enggak boleh saudara. Jualan di masjid. Semoga Allah tidak menguntungkan perdagangan mereka. Berhak kita mengatakan gitu karena dia sedang jualan di masjid, ya enggak? Betul enggak, ikhwan? Travel kan jualan.
Dan dia mengeditnya di mana? Di dalam Masjidil Haram. Ini lebih buruk lagi. Seandainya Nabi melihat orang seperti ini, kelakuan seperti ini, langsung didoakan, la arbahallahu lak. Semoga Allah tidak menguntungkan perdaganganmu. Ya, akhir rezeki dari Allah. Travel memang sekarang Masya Allah sedang tinggi-tingginya memang Masya Allah sekarang. Tapi itu banyak membuat dari owner travel rakus. Enggak memikirkan hukum. Udah gitu masalah mahram enggak wajib lagi di Saudi. Enggak memikirkan hukum, enggak nasihati, enggak apa, khalas. Kerakusannya itu ujian dari Allah Azza wa Jalla untuk kita. Apakah kita lebih zuhud atau kita malah tamak. Itu. Yang kayak gini bisa nggak istiqamah? Susah istiqamah. Makanya ikhwas sekalian kalau misalnya i'tikaf dan seterusnya, khalas. Biar ceritanya ke Allah aja deh. Cukup orang-orang yang tahu, orang-orang terdekat. Dan itu tujuannya mungkin memberitahu mereka supaya termotivasi agar ikut dengan amalan seperti ini. Cukup itu, khalas. Dan itu jangan bertalu-talu, berlebihan, berulang-ulang. Setiap gerakan diupdate enggak usah, khalas. Allah yang lebih tahu apa yang antum lakukan di i'tikaf dan di Ramadan. Sedekah, puasa, salat, tahajud, tarawih dan seterusnya, baca Quran dan seterusnya. Allah yang lebih tahu, Allah yang menilai, bukan manusia. Itu satu. Kemudian yang kedua doa. Setelah iyyaka na'budu ikhlas, yang kedua doa. Wa iyyaka nasta'in. Banyak-banyak berdoa. Ingatlah bahwasanya kita itu banyak gagalnya. Di Ramadan sebelumnya kita banyak gagalnya. Anggap seperti itu jemaah sekalian. Jangan merasa sudah berhasil dengan Ramadan kita. Banyak gagalnya, enggak ada apa-apanya kita dengan salafus saleh. Buktinya sekarang khatam udah berapa kali? Belum tentu sekali sudah khatam. Salafus saleh bisa aja di i'tikaf mereka sehari semalam khatam sekali atau 2 kali. Itu mungkin. Itu diriwayatkan di beberapa riwayat dalam Syiar Al-Mubala karya Imam Zahabi dan lain-lainnya. Enggak ada apa-apanya Allah kita. Belum berhasil. Ayo kita minta sama Allah supaya bisa berhasil. Dan kadang-kadang kita itu i'tikaf. Memang ikhlas, ada ikhlasnya. Tapi kadang-kadang lebih dominan keinginan duniawi setelah bulan Ramadan selesai. Ada yang memang fokusnya adalah supaya nanti dagangnya lebih tinggi lagi ratingnya. Ada yang memang fokusnya adalah supaya bisa nikah lagi, bisa ini. Dunia semua ya, lebih fokus di situ kadang-kadang. Mana fokus Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yaitu mendapat pemaafan dan ampunan dari Allah, itu harus lebih dominan fokusnya sebenarnya. Berhasil enggak di bidang ininya? Minta doa sama Allah untuk bisa istiqamah. Itu yang kedua. Kemudian juga yang ketiga supaya kita istiqamah. Tentu yang ketiga adalah taubat. Taubat. Kadang-kadang yang membuat kita balik adalah belum taubatnya kita di bulan Ramadan ini. Ini nasihat buat Anda juga. Yang keempat, kembalinya kita kepada sahib-sahib atau teman-teman yang menjerumuskan di bulan Syawal. Itu mungkin udah i'tikaf 10 hari terakhir, udah kita tutup telinga dan mata kita dari teman-teman yang menjerumuskan. Syawal balik lagi. Balik lagi ke teman-teman itu. Mulai terkontaminasi lagi. Jadi harus ada perubahan. Perubahan di amalan, juga perubahan di muamalah. Itu mendukung perubahan di muamalah. Tetap dekatnya sama orang-orang yang saleh misalnya. Ya begitu ikhwas sekali. Mungkin itu untuk jawaban pertanyaan itu. Udah cukup insyaAllah ya. Udah siang banget ya, Masya Allah. Udah panas. Ini mungkin jemur baju udah kering nih insyaAllah. Jadi kayaknya kesiangan kita. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting berfaedah. Mudah-mudahan berfaedah buat Anda dan juga antum sekalian. Jazakumullah khair jazaa atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an wa fi ulumikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.